Oke, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali bagaimana menampilkan dan memilih citra dari citra lensa 8 yang sudah ada. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan citra. Kita enter 2 kali untuk memisahkan jarak antara pemilihan data dan sekarang kita memilih citra. Nah, di dalam menampilkan citra lens atau memilih citra lenset, kita akan memilih dari image atau data yang ada di konsol ini ada 1, 2 sampai ada 8 image ya, ada 8 image dan kita akan pilih mana yang paling baik atau paling bagus kita gunakan citranya. Oke, kita masukkan kembali script yang ada yaitu variabel single ya, variabel single, kemudian kita masukkan sama dengan search engines image ya, search engine image. Nah, yang akan kita masukkan adalah ID dari masing-masing citra ini. Kita akan pilih dari ke-8 image ini mana yang paling bagus dalam menampilkan kualitas gambarnya. Kita coba dulu ya yang dari mulai 0 ya. Di sini ada 12 band ya. Jadi dalam citra lenset itu ada 12 saluran ya. Masing-masing saluran atau band tadi itu memiliki karakteristik untuk bisa digunakan dalam melakukan analisa atau interpretasi. Nah, tentu saja ini akan lebih lanjut mendidalami oleh teman-teman dalam mata kuliah penginderaan jauh gitu ya. Nah, yang kita perlukan untuk variabel single ini, earthengine.image ini kita masukkan ID ya, ID lenset, lenset ini ya. Kita copy, kemudian kita masukkan, jangan lupa teman-teman beri tanda kutip ya, tanda kutip. Ya, kemudian di enter, kemudian masukkan juga variabel RGB true. Ya, variabel RGB true. Variabel RGB true. Ya, ini dimasukkan. Jadi karena tadi masing-masing lenset atau image ini memiliki 12 saluran ya, dan kita gunakan saluran 43, kita akan menggunakan saluran 432 sehingga kita harus menuliskan di dalam script RGB true ini, kita pilih, kita tuliskan single select ya, band 432. Nah, teman-teman nanti bisa ganti di sini, bisa 542 atau 432. Kita contohkan 5, kita contoh dulu 432 dulu ya. Kemudian ini yang masuk untuk memilih citra. Jadi variabel single ini adalah untuk memilih citra lenset di image yang 0 ini dengan mengambil ID dari image 0 ya. Jadi ini di copy, kemudian dipaste di sini. Kemudian variabel RGB true, dan untuk biasanya kalau untuk menampilkan citra lenset itu ya kita harus menggunakan red green blue. RGB itu red green blue. Jadi tiga warna untuk bisa menampilkan agar citra yang kita tampilkan itu berwarna gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita munculkan citranya dengan memasukkan variabel RGB parameter ya. Variabel RGB parameter gitu ya. Param itu adalah parameter ya. Parameter. Nah, di sini di dalam variabel RGB parameter ada batasan minimal ya, ada batasan minimal dan maksimal ya, nilai minimal dan maksimum gitu ya. Jadi kalau di dalam lenset 8 ya dengan 16 bit itu ada batasan minimumnya itu 0 ya, batasan maksimumnya itu sebenarnya adalah
70.000. Nah, tetapi tidak semua citra itu mampu untuk memberikan ya hasil secara maksimum gitu ya. Jadi kita ambil 20.000 saja atau 30.000. Oke, kemudian kulawal, tanda kurung kulawal. Kemudian untuk menampilkan citranya, teman-teman harus menuliskan lagi script ya, map add layer. Jadi jangan sampai salah, map ya, add layer. Ya, di sini akan ditampilkan apa namanya, akan kita tampilkan adalah parameter RGB true, kemudian RGB parameter, dan nah di sini harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan apa namanya, variabel yang pertama. Jadi namanya itu ya, citra, kita akan berikan nama citra DKI gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman coba klik run. Semoga bisa berhasil. Baik, ini adalah tampilan ya. Tampilan dari Landsat. Nah, ini adalah tampilan dari citra Landsat-nya. Ini ya, dan ini masih tertutup oleh awan ya. Jadi daerah yang kita pilih ini ada tertutup oleh awan, sehingga nanti akan kesulitan untuk melakukan klasifikasi atau kita untuk proses selanjutnya gitu ya, kalau kita lakukan interpretasi. Oleh karena itu kita harus mencari image lain yang lebih bersih gitu ya. Caranya adalah teman-teman hanya tinggal mengganti ya apa namanya, yang tadi ada 8 elemen ini. Nah, ini kan ada 8 elemen. Jadi kan di image yang 0 ya. Sekarang kita coba di image yang nomor 1 ya. Jadi kita copy ID-nya, kita pastekan, kita ganti di sini. Oke, kita ganti di sini. Oke, dengan band yang sama, 432, kita coba apakah dia akan lebih bersih tampilannya. Ya, akan lebih bersih ya, sedikit ya. Ya, lebih bersih sedikit dari yang tadi ya, meskipun masih ada awan, tetapi sebagian besar wilayah di dalam boundary ini tidak tertutup awan. Kemudian kita coba cari lagi dengan yang lainnya, dengan image yang 2. Ini. Sekarang ya, ini juga sama, ada awannya. Nah, teman-teman bisa juga mengganti, ya ini paling tidak ini bisa bisa lebih bersih ya, lebih bersih dari yang sebelumnya. Atau teman-teman harus cari lagi yang misalnya image 3 ya. Image 3. Oh, image 3 ini lebih parah ya dari yang nomor 1 dan 2. Oke, kalau kita coba cari yang di 4, ya jangan lupa ID-nya kita copy, kemudian kita paste di variabel single, jangan yang di sini ya, karena di sini untuk mencari yang lain. Oke, kita paste, hasilnya kita lihat, ya ini juga masih ada, oh ini sudah di bawah ya, tidak di dalam boundary lagi, tetapi dia di bawah. Nah, ini karena berkaitan dengan pat and row ya, pat and row dalam pengambilan citra satelit ya, pat and row. Jadi
citra satelit itu tidak semuanya langsung memotret satu wilayah secara utuh, tapi dia berkala melakukan pemotretan ya perekaman dengan wilayah yang sudah ditentukan. Oke, yang berarti yang bisa kita gunakan di sana yang paling baik citranya itu adalah yang nomor 2 ya kalau nggak salah, yang citra pertama ini. Oke. Oke. Ternyata ada gagal ya. Ada error. Nah, ada error berarti kita di sini. Oke ya, ini kita coba ganti band-nya, misalnya menggunakan band 5, 4, 2. Ya, warnanya akan berganti ya, karena nah ini juga tentu saja untuk memahami karakteristik band atau saluran dari macam-macam saluran ini ya perlu kita pelajari lebih lanjut karena akan banyak sekali teori-teori yang konsep-konsep yang berkaitan dengan band atau saluran sehingga teman-teman akan pelajari di dalam mata kuliah penginderaan jauh. Oke, sampai di sini demikian untuk bagaimana menampilkan citra di dalam Google Earth Engine. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.